Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman yang terkasih, pada saat awal saya ditunjuk menjadi formatur, saya berbicara panjang lebar dengan Romo Seto, Romo Pembina Dominikan Awam Surabaya. Saya bertanya tentang tugas-tugas saya karena memang saya tidak mengerti apa-apa. Nah, di dalam penjabaran yang beliau sampaikan kepada saya, itu ada satu hal yang sungguh-sungguh saya perhatikan, yaitu pada saat Romo mengatakan bahwa sebelum kita masuk ke spiritualitas Dominikan, lebih baik kita melihat dulu dari sisi manusianya. Yang dimaksud adalah pada saat kita mau bergabung ke dalam komunitas Dominikan Awam, diri seperti apa yang kita bawa. Dengan kata lain, sejauh mana kita tahu, mengenal, dan menerima diri kita. Nah, untuk mudahnya, kita melihat dari keseharian. Kita melihat dari kegiatan yang biasa kita ikuti, dan apa yang kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin bisa mengkategorikan manusia itu dalam dua hal yang paling sederhana, yaitu orang-orang yang berkarakter kuat dan berkarakter lemah. Nah, yang berkarakter kuat itu biasanya dominan, percaya diri, dan berani. Apakah hal-hal ini baik? Oh ya, hal-hal ini baik sejauh mereka bisa tidak berlebihan. Sebagai contoh, orang yang dominan itu biasanya orang yang suka memegang kendali. Orang yang suka mengatur, orang yang suka menguasai. Yang seperti ini biasanya tidak terlalu mau mendengarkan. Kalau ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak hal-hal bagus, hal-hal indah yang tidak tertampung dengan baik karena ia tidak mau mendengarkan. Padahal itu dibutuhkan di dalam hidup berkomunitas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya diri? Orang-orang yang percaya diri itu biasanya orang-orang yang suka tampil. Dan orang yang suka tampil mempunyai kecenderungan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Ya. Dan kalau ini sampai terjadi, maka biasanya akan ada salah tempat. Tampil pada saat yang salah, tampil pada tempat yang salah, sehingga pada akhirnya membosankan. Lalu yang ketiga, orang yang berani. Orang yang berani ini biasanya orang yang berani mengambil risiko, orang yang berani berpendapat, dan orang yang berani mempertahankan pendapatnya. Sekaligus orang yang tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Sisi yang satu ini seringkali menjadi ancaman bagi orang-orang lain. Kebanyakan orang tidak suka berargumen atau tidak berani berbicara di depan orang-orang seperti ini karena belum mereka merasa bahwa mereka akan diserang. Nah, teman-teman sekalian, dengan karakter yang kuat seperti ini, apakah nantinya mereka-mereka ini akan berguna atau dibutuhkan di dalam komunitas? Oh ya, dibutuhkan. Hanya harus mawas diri tadi, jangan berlebihan. Nah, kalau berbicara tentang karakter yang kuat ini, saya suka sekali dengan bacaan dari Matius bab 26 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Santo Petrus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak.
Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lainnya berkata demikian juga. Teman-teman, kita tahu bacaan ini setiap tahun kita mendengarkan pada Jumat Agung di dalam Pasio. Kita tahu siapa Petrus. Dia adalah satu-satunya rasul yang hadir mengikuti pada saat Yesus masuk ke hadapan Pilatus, lalu malam dan sebagainya. Kita tahu, saya tidak berani mengulang karena takut salah. Dia satu-satunya, dia yang berani. Tetapi akhirnya dia menyangkal. Kenapa? Karena dia takut. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang lain kan tadi menjawab, semua mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Petrus. Tetapi mereka tidak seorang pun ada di sekitar Yesus pada saat penghakiman itu. Nah, ini adalah penjelasan bagi orang-orang yang berkarakter lemah. Mereka akan menjadi pengikut. Di mana ada orang yang kuat berbicara, mereka ikut ke sana. Di mana ada orang yang menjanjikan sesuatu yang bagus, menarik, menyenangkan, mereka ikut ke sana. Mereka adalah tipe pengikut. Ikut ke sana, kemari, sampai mereka lupa atau bahkan tidak tahu sebetulnya yang mereka cari itu apa, yang mereka maui itu apa. Ini yang berkarakter lemah. Lalu bagaimana dengan percaya diri? Pasti tidak percaya diri. Seringkali kita melihat di dalam suatu komunitas, kita minta seseorang untuk maju ke depan, berbicara atau menyampaikan pendapat. Bagi mereka yang begitu lemah, untuk berdiri dan berjalan ke hadapan orang banyak aja mereka sudah takut duluan. Mengapa yang begitu bisa terjadi? Karena yang ada di dalam benak mereka itu adalah kekurangan-kekurangan mereka. Mereka takut orang menilai mereka. Mereka merasa mereka tidak cantik. Mereka merasa mereka tidak ganteng. Mereka merasa mereka tidak menarik. Mereka takut untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya bisa mereka sampaikan. Karena yang mencekam adalah kekurangan, kejelekan. Mereka takut dinilai. Mereka takut salah. Mereka takut tidak menarik. Bagaimana dengan hal keberanian? Oh, orang yang karakter lemah seringkali takut. Tidak berani mengambil risiko, tidak berani melangkah, tidak berani berbuat. Karena belum sudah takut salah, sudah takut kalah. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang berkarakter lemah seperti ini? Apakah nantinya mereka berguna di dalam komunitas? Apakah nantinya mereka bisa memberi sesuatu kepada komunitas? Jawabannya pasti mereka bisa. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang begitu lemahnya sampai tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Demikian juga tidak ada seseorang di dunia ini yang begitu kuatnya sehingga dia bisa memberikan apa saja kepada komunitas. Kita ini tidak sempurna. Oleh karena itu, kita perlu berkumpul bersama-sama, berkomunitas bersama-sama. Sehingga di dalam berkomunitas itu kita mengasah diri kita, kita mengasuh sesama kita untuk sama-sama bertumbuh. Kita memiliki intelektual, kita memiliki hati yang penuh kasih, kita memiliki tenaga yang bisa kita berikan. Kalau kita tidak memiliki intelektual yang memadai, punya hati, kita bisa memberi, kita bisa mendengarkan orang, kita bisa berempati dengan orang lain. Kita punya tenaga yang kita bisa berikan pada saat misalnya ada kegiatan ini dan itu. Teman-teman sekalian, semoga dengan uraian yang singkat seperti ini, paling tidak kita sedikitlah mengenal diri, menerima diri, sehingga nantinya pada saat kita bergabung sungguh-sungguh di dalam komunitas Dominikan Awam ini, kita mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain.
Saya ingat kata-kata Pak Welum. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, lalu apa yang bisa kita berikan? Nah, yang sekarang ini adalah kita itu memiliki. Yang penting kita tahu bahwa kita memiliki sesuatu dan nantinya kita bisa berikan di dalam komunitas. Semoga ini nantinya bisa membawa kita berkembang lebih lanjut, yaitu menjadi awam dengan nilai plus, awam yang berspiritualitas Dominikan. Yang saya uraikan ini seperti pisau bermata dua, tajam keluar juga tajam ke diri saya sendiri. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Baru saja kita mendengarkan renungan dari Bu Flor. Terima kasih Bu Flor atas renungannya. Dalam renungan tersebut memang kita diajak untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Sehingga kita tahu apa-apa aja yang kita punyai. Karena kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Nah, dalam kitab suci juga dikatakan mengenai talenta. Seorang yang mendapatkan 5 talenta, dia menggandakannya menjadi 10 talenta. Begitu juga seorang hamba yang mendapatkan 2 talenta, menggandakannya menjadi 4 talenta. Tapi sebaliknya, seorang hamba yang bodoh, yang mendapat 1 talenta, ternyata menanam talenta itu di dalam tanah. Begitu juga kita sekalian. Kita pasti semua mendapatkan karunia talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, janganlah kita menjadi hamba yang bodoh, di mana kita hanya menanam talenta kita. Kita harus justru mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam komunitas kita bisa saling memberi, sehingga kita bisa mengembangkan apa-apa yang kita punyai. Karena kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Karena itu teman-teman, marilah kita semua mau untuk lebih aktif, untuk mengembangkan talenta-talenta kita. Seberapa kecil pun talenta itu pasti berarti buat Tuhan. Oke, marilah kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, segala karunia yang kami terima hari ini berasal dari kebaikan-Mu. Semoga pemberian-Mu itu menghasilkan buah dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab Engkau telah memanggil kami untuk mengenal dan mengabdi Engkau. Semoga kami tetap setia dalam gereja-Mu. Engkaulah cahaya dan keselamatan umat-Mu. Lindungilah kiranya kami yang Kau utus ini. Dan kobarkanlah api Roh Kudus dalam hati kami, agar kami mampu memantulkan Kristus, terang kehidupan, sehingga kami semakin berkembang dalam kasih kepada sesama. Ya Bapa, insyafkanlah kami bahwa kehidupan ini seperti bunga yang berkembang di waktu pagi dan layu di waktu petang, sehingga kami mampu memanfaatkan hidup kami sebaik-baiknya dan selalu siap melayani-Mu. Ya Bapa, pandanglah dengan rela doa-doa kami ini dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmat-Mu. Sudilah mengabulkan doa dan harapan hati yang kami ungkapkan dengan tulus ini ya Tuhan. Demi Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semogalah Bapa memberkati kita.
telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karyalah, kaki untuk berjalan dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat